Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Indah dari mana Indah? Maaf Ibu. Aku mau tadi lagi dari toilet. Oke, Oke, udah semangat belum mau belajar matematika siang hari ini? Semangat Bu. Semangat ya? Aduh, kenapa Indah nggak semangat? Ngantuk Bu. Aduh, cuci muka dulu Indah. Udah dari Bu. Oke, sekarang semangat semuanya. Selamat Bu. Harus semangat dong. Soalnya kita bakal belajar materi yang seru banget hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk itu ketua kelas boleh dibimbing doanya terlebih dahulu. Untuk mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu di sini. Kelas B kan? Ya Bu. Hadir semua atau ada tidak hadir? Fitri nggak hadir Bu. Fitri, bentar. Fitri. Kenapa Fitri tidak hadir? Sakit, Bu. Sakit. Terus ada lagi? Udah Fitri. Oke, kita doakan semoga Fitri cepat sembuh dan bisa ikut pembelajaran dengan kita seperti biasa ya. Ya Bu. Nah, sebelum kita lanjut, boleh kalian keluarkan terlebih dahulu alat tulis kalian yang akan digunakan. Sudah dikeluarkan semuanya? Sudah Bu. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Di antara kalian kira-kira pernah nggak ada yang pakai Google Maps gitu buat menuju ke suatu tempat? Misalnya ada tempat makan baru nih di Bengkulu, tapi kalian nggak tahu tempatnya di mana. Pernah pakai Google Maps? Pernah, Bu. Nah, terus kalau gitu di antara kalian kira-kira ada yang tahu nggak gimana cara untuk menentukan arah atau jarak dari Google Maps itu? Ada yang tahu? Jadi Tahu Bu. gimana? Ada yang ke arah utara, selatan, timur, ataupun barat Bu. Oke. Nah, itu tadi yang dijelaskan Cindy. Benar, kita bisa menentukan arahnya melihat dari ada yang ke arah utara, ada ke arah timur, selatan, ataupun barat. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar materi yang sangat menarik nih, yaitu operasi vektor. Di mana materi ini bukan hanya ada di matematika, tetapi juga ada di kehidupan sehari-hari kita, seperti menghitung perpindahan suatu posisi nih, misalnya dari posisi awal ke posisi yang lain. Terus sebelum itu, Ibu ada benar. Sebelum itu, ada yang masih ingat nggak terkait materi yang kita pelajari di minggu lalu? Terkait dengan vektor dan sistem koordinat. Ada yang masih ingat apa itu vektor? Ingat kan Bu? Apa? Vektor itu mempunyai besaran dan Vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Oke, kalau sistem koordinat ada yang 2 dimensi Dan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi ada Sumber Kalau aja. 3 dimensi Oke, benar banget. Terus dulu untuk Nah, sebelum kita lanjut lagi, Ibu ada video pembelajaran untuk membantu kalian memahami terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Itu tadi video terkait dengan operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, pada pembelajaran hari ini kita fokus untuk pengurangan dan penjumlahan saja terlebih dahulu. Nah, sebelum itu Ibu akan jelaskan bahwa pada pembelajaran kita hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning yang mana terdiri dari 5 tahapan nih. Yang pertama, nanti kalian akan diberikan suatu permasalahan yang akan kalian selesaikan secara bersama-sama.
Yang kedua nanti kalian akan diskusikan bersama kelompok kalian nantinya terkait dengan penyelesaian masalah tersebut. Yang ketiga nanti kalian menyelidiki nih terkait permasalahan tersebut. Yang keempat kalian nanti akan menampilkan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Dan yang terakhir kalian mengevaluasi terkait dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Oke, selanjutnya boleh kalian lihat dulu. Nah, dari pembelajaran kita hari ini nanti diharapkan di akhir pembelajaran nanti kalian dapat menentukan dapat mengerjakan dan juga menentukan operasi vektor baik itu yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya boleh kalian lihat terlebih dahulu. Oke, di sini bisa lihat terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah gambar. Di sini ada SMA. Di sini SMA Negeri 1 Tenggara. Terus di sini ada namanya Pasar Pembangunan. Di bagian pojok bawah ada SMA Negeri 1 Tenggara. Oke. Kita lihat lagi. Kelihatan indah? Jangan lupa pakai kacamata, Bu. Oke, di sini ada satu permasalahan di mana Doni merupakan salah satu murid di SMA Negeri 1 Tenggaran. Nah, pada hari Senin saat pelajaran seni budaya, Doni ini diminta untuk membeli kain putih yang akan digunakan untuk membatik. Hasil, Doni pada jam pembelajaran seni budaya izin keluar sekolah untuk membeli kain tersebut. Kegiatan pembelajaran hari Senin ini telah selesai. Sebelum Doni pulang ke rumahnya, ia diminta untuk menjemput adiknya yang bersekolah di SMK Negeri 1 Tenggaran. Nah, kira-kira dapatkah kalian menjelaskan bagaimana perjalanan Doni menuju dua tempat tersebut jika ditarik garis lurus dari titik SMA Negeri 1 Tenggaran? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terkait permasalahan yang ditampilkan di layar, ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak ada? Tidak ada. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan ini kalian boleh membentuk 3 kelompok yang beranggotakan 3 orang. Nanti sesudah itu Ibu akan bagikan lembar kerja ke masing-masing kelompok. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 di mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Boleh kalian isi terlebih dahulu terkait dengan nama kelompoknya di bagian paling depan LKM-nya. Di situ sudah disediakan, boleh kalian tulis juga. Bu, kita HP-nya. Oke, selanjutnya kalian buka lagi di lembar berikutnya. Di situ ada petunjuk penggunaan, boleh kalian baca terlebih dahulu terkait dengan petunjuk penggunaannya. Kalian pahami dulu. Sudah dibaca terkait dengan petunjuk penggunaannya? Sudah? Oke, kalau sudah boleh kalian buka lagi di lembar selanjutnya. Itu kita langsung masuk ke tahap orientasi masalah. Nah, tadi permasalahan ini sudah Ibu tunjukkan di PowerPoint tadi. Nah, boleh kalian baca lagi kalau permasalahannya masih ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian pahami terlebih dahulu. Ibu dia lihat, Bu. Bisa kelompok berapa bisa? Ayo bisa. Ada satu kelompok isi kok. Ya udah, ya ayo. Kerjakan yang kelompoknya masing-masing ya. Kamu jangan gitu. Iya, kamu ada dendam apa sama? Udah, bisa kerjakan yang kelompoknya ya. Ya, Bu, baik. Udah tulis. Oke, sudah di tahap pertama. Bisa kalian buka lagi di lembar selanjutnya. Itu kalian bisa bagi tugas kelompoknya terkait dengan penyelesaian masalah yang ada di LKM. Sudah?
Sudah Bu. Oke, bisa langsung masuk ke fase yang selanjutnya. Ada aktivitas yang pertama, yaitu ada notasi panjang dan arah vektor. Ibu, Ya. Ibu, jadi pas sepan Enggak, dia SMA. Kelompok satu, Ini kan siapa kelompok berapa? satu. Kenapa tadi lihat terus sih? Mediumnya kelompok dia ya. Oke. Bisa. Aktivitas aktivitas satunya udah semua. Aktivitas satu udah. Kelompok dua aktivitas satu udah. Aktivitas dua sekarang ada vektor dalam koordinat 2 dimensi. Nah, dari gambarnya peta yang Doni lalui tadi itu bisa dibantu dengan menggunakan koordinat 2 dimensi. Kalau 2 dimensi itu ada sebuah apa aja? Oke. Sekarang tentukan titiknya. Bisa? Ini kan itu baru aktivitas dua. Kita udah selesai kan? ada yang Ya. Kerjakan punya kelompoknya masing-masing ya. Bisa. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan terkait aktivitas 2? Lihat lagi di lembar selanjutnya setelah aktivitas 2 berisi. Rizka mau mana Rizka? Rizka tidak apa-apa. Kelompok mana? Kelompok mana? Udah. Sudah semua aktivitas 2-nya? Sudah Bu. Kelompok 1 masih ada yang belum? Bisa. Kelompok kedua? Lucy aman? Aman. Oke, udah semuanya? Ada fase yang keempat, mengembangkan hasil karya. Nah, boleh salah satu kelompok untuk menampilkan hasil dari pengerjaan kelompoknya terkait dengan permasalahan yang diberikan. Kelompok mana? Cindy? Boleh Cindy maju. Ini baca info. Ya. Yang ini yang berdiri.
Bentar. Yang ini dibaca. Boleh teman-temannya perhatikan dulu. Cindy mau menjelaskan, mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Kelompok satu. Oke, boleh semuanya perhatikan dulu. Baik, dari hasil diskusi kami menyimpulkan Hingga perhatikan hingga selesai. bahwa dari aktivitas yang pertama, yakni yang pertama, ibaratkan SMA Negeri 1 Tenggaran sebagai titik A, Pasar Kembang Sari sebagai titik B, dan SMK Negeri 1 Tenggaran sebagai titik C. Terus yang kedua, SMA Negeri 1 Tenggaran itu terletak di titik A dan Pasar Kembang Sari, serta SMK Negeri 1 Tenggaran sebagai titik B dan C. Kemudian yang ketiga, untuk penulisan vektor dapat menggunakan huruf kecil seperti vektor X atau juga dapat menggunakan huruf kapital yang mewakili titik pangkal dan titik ujung dan diberi nama seperti vektor XY. Sehingga dua perjalanan di atas dapat ditulis menggunakan vektor. Yang pertama, perjalanan dari SMA Negeri 1 Tenggaran ke Pasar Kembang Sari itu vektor AB, seperti yang sudah tertera di gambar ini tadi. Yang bagian ini A sama B kan. Terus yang kedua, perjalanan dari SMA Negeri 1 Tenggaran ke SMA Negeri 1. Sorry, itu salah, sedikit kesalahan ketik SMK ya. SMK Negeri 1. Perjalanan dari SMA Negeri 1 Tenggaran ke SMK Negeri 1 Tenggaran yaitu vektor A sama C. Lanjut ke yang aktivitas kedua. Untuk aktivitas kedua ini akan saya tuliskan. Baik, untuk aktivitas yang kedua ini, kita ketahui bahwa titik A tadi kan SMA Negeri 1 Tenggaran, yang dimana SMA Negeri 1 Tenggaran ini berada pada titik 1,3. Terus untuk yang titik B itu kan Pasar Kembang Sari, yang dimana berada pada titik 5,4. Dan yang ketiga tuh titik C, yakni titik SMK Negeri 1 Tenggaran yang berada pada titik 9,1. Sehingga yang akan kita cari nilainya itu yakni vektor AB, di mana vektor AB itu merupakan vektor OB kita kurang dengan vektor OA. Sehingga kita dapati bahwa vektor B tadi kan 5,4 kita tuliskan di sini, terus vektor OA tadi kan 1,3 kita tuliskan di sini, terus kita kurangkan masing-masing. Kita dapati 5 dikurang 1 itu 4, 4 dikurang 3 itu 1, terus yang vektor BA itu merupakan vektor OA dikurang vektor OB. Kita dapati nilainya dari yang kita ketahui yakni 1,3 dikurang 5,4. Didapati hasilnya ini min 4 dikurang negatif 4, negatif 1. Terus vektor AC itu adalah sama dengan vektor OC kita kurang dengan vektor OA yang kita ketahui nilainya yakni 9,1 dan 1,3. Terus kita kurangi nilainya, kita dapati hasilnya 8 dan negatif 2. Dan yang terakhir yakni vektor CA. Kita hitung nilainya vektor OA kita kurangi dengan vektor OC. Kita dapati nilainya 1,3 dikurangi 9,1, didapati hasilnya negatif 8,2. Lanjut ke yang berikutnya. Untuk berdasarkan aturan yang telah kita ketahui tadi, kalau koordinat kartesiusnya bergerak dari ke kiri dan ke bawah itu nilainya negatif kan. Kalau misalnya ke kanan sama ke atas itu nilainya positif. Nah, jadi kita ketahui bahwa vektor AB tadi kan kita dapati nilainya 4
dan 1. Yang berarti kalau bergerak ke kanan itu positif 4, terus bergerak ke atas itu positif 1. Nah terus yang BA tadi kan kita juga ketahui nih nilainya. Kalau ke kiri itu kan negatif, terus kalau ke bawah itu negatif 1. Terus kalau yang AC bergerak ke kanan itu 8, dan bergerak ke bawah itu negatif 2. Dan yang terakhir yakni CA, vektor CA bergerak ke kiri itu negatif 8, dan bergerak ke atas itu 2. Oke, sebelumnya bantu sini. Ibu. Dari teman-teman dulu, dari kelompok 2 dan kelompok 3 jawabannya sama? Sama. Oke, ibu mau tanya sedikit Cindy. Itu kan yang pertama tuh ada vektor AB. Nah, vektor AB itu ada dari vektor B dikurangi vektor A. Kenapa dari vektor B dikurangi vektor A? Kenapa enggak vektor A dikurangi vektor A? Karena ini kan selisih ya Bu. Jadi kalau untuk mencari selisih itu kita menggunakan vektor B dulu dikurangi dengan vektor A. Oke, dari titik yang akhir dikurangi titik yang Awal. Oke, yang lain sama semua? Sama Bu. Oke, boleh kita kasih apa dulu? Oke, dari penjelasan Cindy tadi ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Paham? Sudah paham? Kalau udah paham apa kesimpulan dari pembelajaran kita? Atau kesimpulan dari permasalahan yang sudah diselesaikan? Vektor itu besaran yang memiliki arah terbesar yang dapat digunakan untuk menggambarkan perpindahan dari satu titik ke titik lain. Nah, dalam menentukan koordinat setiap titik, perpindahan dapat dihitung sebagai selisih posisi sehingga dikurangi faktor yang menunjukkan arah, itu ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, dan jaraknya juga. Melalui pembelajaran ini, kami tahu kalau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari seperti perjalanan dari sekolah ke tempat lain dapat disederhanakan dan dianalisis menggunakan konsep vektor secara sistematis dan logis. Oke, boleh kasih contoh dong? Jadi benar ya, apa yang disampaikan Rizka tadi bahwa dari pembelajaran kita hari ini kita belajar nih bahwa vektor itu bukan hanya konsep matematika, tetapi juga dapat digunakan untuk menggambarkan situasi nyata seperti perjalanan atau perpindahan. Nah, dengan memahami arah dan besar vektor tersebut, kita bisa menyelesaikan masalah secara lebih terstruktur dan juga logis. Oke, selanjutnya boleh kalian isi terlebih dahulu di bagian akhir LKM-nya. Itu ada tabel refleksi. Boleh diisi. Kalau sudah diisi boleh untuk dikumpulkan LKM jadi kelompok 1, 2, dan 3. Ini Ibu mau menjelaskan lagi terkait dengan yang sudah kalian kerjakan tadi, di mana di sini kita menjelaskan nih bagaimana perjalanan Doni menuju dua tempat yang berbeda, dari SMA Negeri 1 Tenggaran ke Pasar Kembangsari, lalu dari SMA Negeri 1 Tenggaran ke SMK Negeri 1 Tenggaran. Nah, itu merupakan kita itu mencari perpindahan Doni dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sana bisa dilihat dari yang sudah Cindy sampaikan tadi juga ada, tadi kita buat permisalan nih, SMA Negeri 1 Tenggaran itu berada di titik A, Pasar Kembangsari berada di titik B, dan SMK Negeri 1 Tenggaran berada di titik C. Nah, selanjutnya kita mencari perpindahan nih dari titik A ke B, berarti itu vektor A, vektor AB. Vektor AB itu merupakan perpindahan, berarti kita mengurangkan selisih ya perpindahannya. Berarti dari titik akhirnya berarti ada di B, berarti dari vektor B dikurangi vektor A. Posisi vektor B tadi pada koordinat itu ada di 5,4, dikurangi vektor A posisinya 1,3. Nah, mengurangkannya itu sumbu X kita kurangkan dengan sumbu X. Yang Y kita kurangkan dengan Y. Berarti 5 dikurangi 1
dikurangi 1, 4 dikurangi 3, 1. Oke, sampai sini sudah paham terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Paham, oke. Untuk menguji pemahaman kalian terkait dengan pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu ada kuis untuk per kelompok. Per kelompok 1 orang aja ya. Waktunya sesuai dengan yang ada. Boleh masuk dulu? Hai bro. Wah. Hai bro. Kelompok 3 mana kelompok 3? Iya kelompok 3. Sudah masuk semua ini? Bisa kita mulai? Mulai ya. Kita lihat. Oh ibu, angkat cak pedas dulu ke sini. 2 dikali 2 kita. 2 punya dikali 2. 4 punya 5. Di 10. Itu dia sama Biru benar depan. ya. Ibu angkat. Ya Allah ibu. Enam i. Kayaknya gak ada yang benar ya. Biru biru biru. Enggak bisa ya. Itu banget. Waktunya, Bu. Besok kita panjangin lagi. Dua ini kurang apa nih? Ini 2. Ih, mulutnya ngomong. Woi, apa tuh? Tuh, woi. Woi, woi, apa tuh? Hey bro. Dikit. Jadi pulang pakai HP itu aja. Oke, tepuk tangan dulu buat karena tadi buru-buru jadi hadiahnya ketinggalan. Nah, hadiahnya ibu bawa di pertemuan selanjutnya, oke? Oke. Ingatin ibu ya. Iya ibu. Lagi loh. Lagi aja. Oke, dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa mengulang lagi apa itu vektor? Adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, Bu. Oke, bisa dinyatakan dalam bentuk Koordinat. Kalau 2 dimensi itu ada koordinat X. Kalau 3 dimensi X, Y, Z. Oke, kalau pengurangan vektor ini tadi sumbu X dikurangkan dengan
Sumbu X. Kalau sumbu Y dikurangkan dengan Sumbu Y. Oke, kalau vektor AB itu merupakan perpindahan, jadi dia selisih dari vektor B kurangkan dulu dari koordinat vektor B dikurangkan dengan koordinat vektor A. Indah sama Susan paham? Paham. Oke, untuk tugas kalian di rumah, boleh kalian buka di buku cetaknya di halaman 20. 19. Sudah dibuka? Ini boleh kita sama Bu. Boleh. Minggu depan kita diskusikan lagi. Soal ini. Kerjakan soal dari nomor 1 sampai 10. Wow, Tapi bentar dulu, belum selesai gue ngomong. Maksudnya dari soal 1 sampai soal 10 kalian pilih 5 soal. Masih banyak Bu, satu aja. Ada Cindy. Nanti ibu suruh kerjain semuanya. Mau? Apa khusus ini kerjakan semuanya? Ya Bu, kasih bener-bener Bu. Ya aja mana Bu. Apa Indah aja? Enggak Bu. Sini nih mama nggak bisa tidur bukan ada tugas Bu. Oke, kerjakan ya, pilih 5 soal dari 10 soal tersebut di buku tugas. Tapi di buku catatan aja, minggu depan kita bahas. Oke? Oke Bu. Oke. Untuk terkait dengan pembelajaran kita hari ini mengenai operasi vektor, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Tidak ada? Tidak Bu. Oke, selanjutnya di pertemuan yang akan datang kita akan ganti, bukan di bab vektor lagi. Bisa kalian lihat untuk bab selanjutnya itu ada di buku cetaknya sesudah bab vektor. Bisa kalian lihat nanti di buku cetaknya masing-masing, oke? Oke, bisa kalian pelajari untuk bab baru yang akan kita bahas di pertemuan minggu depan supaya pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar. Oke? Sebelum mengakhiri kelas kita pada siang hari ini, karena di awal tadi kita buka dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Untuk itu boleh ketua kelas memimpin doanya terlebih dulu. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan selama mengajar tadi ya. Iya, Tetap Ibu. semangat dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.